Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah seperti biasa di kesempatan Kamis sore ini kami tentunya kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam majelis ilmu kita Syiar. Dan tentunya seperti biasa pada sore hari ini di majelis ilmu Syiar kita tadi telah diawali oleh lantunan musik yang begitu indah yang dibawakan oleh Al Hawa Musik. Kita akan mendengarkan tausiah yang nantinya akan disampaikan oleh Al Ustadz kita, yang mudah-mudahan nantinya kita bisa memetik hikmah dari apa yang disampaikan oleh Al Ustadz kita pada sore hari ini. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, bagaimana Islam memandang pamali, mitos, dan tahayul. Tentunya sudah hadir di studio TVRI Jambi. Kita sapa terlebih dahulu Al Ustadz kita, Al Ustadz Al-Mutahhiri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan tentunya di studio TVRI Jambi tidak hanya hadir Al Ustadz kita yang insya Allah nantinya akan memberikan tausiah kepada kita semua, sudah hadir juga para ibu-ibu dari majelis taklim yang alhamdulillah Allah mudahkan langkah kakinya untuk bersama-sama kita ke studio TVRI Jambi untuk bersama-sama mendengarkan tausiah yang nantinya disampaikan. Kita sapa terlebih dahulu ada ibu-ibu dari majelis taklim Al Mukminah Kecamatan Alam Barajo. Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabar ibu semua? Alhamdulillah sehat dan semangat ya, seperti warna baju yang dikenakan pada sore hari ini, Masya Allah. Luar biasa, cantik-cantik sekali ya ibu-ibu ya. Dan pemirsa di rumah, tentunya juga kita mau menyapa El Hawa Musik pada sore hari ini. Sudah ada Mbak Najwa dan juga Bang Hafiz. Assalamualaikum El Hawa Musik. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini udah berani merah-merah, yang ini lawannya kuning-kuning ya Ustadz ya. Kita netral Ustadz. Baik, pemirsa di rumah, insya Allah kita akan langsung saja mendengarkan ya terkait dengan tema kita pada sore hari ini, bagaimana Islam memandang pamali, mitos, dan tahayul. Nah Ustadz, kalau kita ngomong-ngomongin tentang pamali, mitos, dan tahayul, ini jadi ingat ya Ustadz ya, apapun yang kita lakukan, awas jangan ke situ ya Ustadz ya. Nanti katanya kalau kita ke sana akan ada sesuatu yang terjadi. Jangan duduk depan pintu, nanti jodohnya lama gitu ya Ustadz ya. Dan banyak lainnya gitu. Nah, lantas Ustadz kalau kita melihat kepada pengertiannya sendiri nih Ustadz ya, pamali, mitos, dan tahayul itu sendiri yang seperti apa nih Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah, ini nikmat yang besar ya. Alhamdulillah, itu ucapan yang pertama kita ucapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu kita bacakan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita hari ini masih diberi Allah nikmat, masih bisa ngaji sama-sama. Sehingga ini menjadi acuan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu iman? Para ulama mendefinisikan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Iman itu kita benarkan dengan hati, kita kuatkan dengan lisan, kita kerjakan dengan perbuatan. Itu iman. Sehingga iman itu harus ada 3 yang selaras, tidak boleh dipisahkan. Mana dia yang selaras? Membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Tapi terkadang kita sulit untuk menyelaraskan ketiganya ini. Kadang
kita bisa menyelaraskan pikiran, kita bisa menyelaraskan perkataan kita. Kita bisa menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita, tapi hati kita terkadang bergerak hal lain. Terkadang hati kita oke, tapi perkataan kita tidak sesuai dengan apa yang kita perbuatkan. Sehingga ini kita butuh yang namanya, kalau kata orang adat, tali tiga sepilin gitu ya. Tapi ini makna adat lain dengan makna tauhid. Artinya apa? Ketika keimanan ini berselaras ketiganya antara hati, perkataan dan perbuatan, maka inilah iman yang paling baik. Namun terkadang kita sebagai manusia biasa, muncullah kata-kata al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu terkadang naik, tapi juga terkadang turun. Terkadang kuat, terkadang dia lemah. Terkadang dia mantap, terkadang dia goyah. Itulah iman kita, orang awam yang seperti kita. Nah, penyebab kenapa iman kita itu terkadang bisa naik dan bisa turun, salah satu penyebabnya, Mbak, itu karena mitos, karena pamali, karena takhayyul, atau dalam bahasa lainnya khurafat gitu ya. Nah, ini yang terkadang terjadi di masyarakat kita. Dan pamali, mitos, ini kalau bahasa kita itu ya, dalam bahasa Arabnya disebut dengan khurafat atau takhayyul. Khurafat itu apa? Diambil kata kharat, artinya rusak karena sudah tua. Itu secara bahasanya. Tapi maksudnya apa? Takhayyul ini adalah, khurafat ini adalah cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang mengarah kepada sesuatu yang tidak benar. Gampangnya gitu. Gampangnya gitu ya. Tidak usah kita pakai bahasa sulit pening kepala ya dah. Ya. Jadi ketika membuat-buat, inilah yang disebut dengan takhayyul atau khurafat. Inilah yang disebut dengan mitos. Kadang kita ngomong, jangan ke sana, pamali loh. Nanti jadinya begini. Jangan duduk di depan pintu, jodoh jauh. Jangan jahit di malam hari, bahaya bisa mati. Jangan duduk di atas bantal, bisulan. Ya, itu kan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Apakah itu cuma berkembang di Indonesia? Enggak. Ternyata negara-negara maju itu juga ada mitos-mitos yang jangan sampai dilanggar. Apa contohnya? Ibu-ibu kalau mungkin sering masuk ke hotel mewah, itu jarang kita temukan hotel mewah lantai 13. Ya. 12 langsung 14. Itu mitos kan? Kenapa tidak buat 13 saja? Orang negara maju, orang-orang barat itu, pamali katanya kalau jalan di bawah tangga. Kalau mungkin dia pakai rok mini nengok ke atas, iyalah pamali kan. Ini mitos-mitos. Bahkan di Arab juga, zaman dulu itu banyak mitos-mitos yang beredar. Iya. Apa? Burung hantu itu bawa sial. Ya, burung hantu itu mendatangkan kesusahan. Itu mitos-mitos orang Arab itu. Keluar di bulan Safar bahaya. Apalagi banyak-banyak mitos, timbul kesialan dalam diri. Sehingga, maaf Ibu, ada muncul seperti anggapan-anggapan, jangan nikah di bulan Muharram. Nanti rezekinya seret, cepat cerai. Nikah di bulan Ramadan juga banyak yang cerai. Ya, ini berkembang di masyarakat, Bu. Berkembang di masyarakat. Jangan nikah di bulan Safar, jangan pesta di bulan Safar. Banyak sial. Ya. Ini adalah yang sesuatu, bahkan Rasulullah sangat melarangnya. Jangan sampai ini dibuat. Kenapa? Allah sendiri yang katakan, wa ayyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu. Kalau Allah berkehendak, kata Allah, Allah menimpakan kepada kamu suatu kemudaratan, itu tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin fala raddalah. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk kamu, tidak ada yang bisa menolak, pasti kebaikan itu datang kepada kamu. Yusibu bihi man yasha, yusibu bihi man yasha. Allah akan memberikan pahala yang besar kepada hamba min ibadi, daripada hamba-hambanya. Ya. Wa huwal ghafur. Allah yang Maha Pengampun. Ini Allah sebutkan dalam surah, insyaallah surah Yunus ayat 170 gitu ya. Jadi kalau wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa. Jadi, lalu bagaimana bisa muncul yang seperti itu datang baik? Itulah mitos. Yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam
masyarakat kita. Nah, kalau ada anggapan jangan nikah di bulan Safar, maaf, bulan Safar itu bahkan bulan yang mulia. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadisnya bahwasanya firra minal majzum kama tafirru minal asad. Lari kamu dari penyakit menular itu kenapa? Karena anggapan ada orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Bahkan Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah itu di bulan Safar. Rasulullah menikahkan putrinya dengan Ali karramallahu wajhah itu juga di bulan Safar. Banyak kejadian-kejadian penting di bulan Safar. Kenapa Rasulullah melaksanakan itu? Menghilangkan mitos yang terjadi di masyarakat kita. Dan mitos ini banyak berkembang. Kenapa? Karena khawatir mitos-mitos yang berkembang itu merusak keimanan kita. Kalau sudah rusak, maka bisa kufur kita. Kalau sudah kufur, khawatir kita bisa menghilangkan keimanan, meneguhkan keimanan kita bisa rusak. Na'udzubillah, kalau sudah rusak, kufur, tempatnya di mana ibu? Neraka. Ada orang yang sulit rezeki. Sulit nian dapat rezeki. Sudah kerja tapi juga tidak dapat-dapat. Sudah kerja mantap di kantor tapi pangkat tak naik. Sudah berdagang jujur tapi rugi manjang. Jual manggo 10 kilo rugi 2 kilo busuk manjang, tak ada yang beli. Ya, akhirnya apa? Betuyul bela. Ya. Di situ ada pohon beringin besar. Kasih sesajen bela. Itu sudah syirik. Kalau sudah syirik, Masya Allah, maka hilang semua keberkahan. Ternyata kita ini, kenapa kok rezeki kita seret? Karena kita tidak yakin dengan Allah. Banyak orang, maaf bu, di negara-negara maju, itu salah satunya, Jepang ya, itu sekarang lagi krisis manusia. Kenapa? Karena pemuda-pemudanya, orang-orang sana tidak mau nikah. Apa? Sulit cari rizki, biaya hidup tinggi. Ya, sekarang itu sudah mulai itu pemahaman-pemahaman itu muncul di negara-negara berkembang seperti kita. Kenapa? Karena mereka bahkan orang Islam sendiri. Sebab kenapa? Tidak yakin dengan Quran. Tidak yakin dengan Quran. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min imaikum. Allah katakan Quran, nikah kamu, bujang gadis kawin. Ya. Kalau kita nikah dalam keadaan fakir, iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Kalau kamu nikahnya lagi fakir, rizkinya belum mantap, tidak usah khawatir, Allah kayakan kamu. Cuman terkadang kita tidak percaya dengan Allah. Banyak orang tidak mau punya anak. Ada yang membatasi, mau punya anak berapa? Cukup satu saja, penuh dikit. Orang dulu punya anak 12, selusin. Kalau yang bola kaki cukup itu satu pelatih. Satu cadangan. Itu orang dulu. Kenapa? Karena kita banyak berkeyakinan, banyak anak susah kasih makan. Enggak bu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, kata Allah. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena kamu takut tak ngasih makan. Nahnu narzuqhum, kami yang ngasih makan. Cuman terkadang kita tidak yakin sehingga muncul mitos-mitos, takhayyul, hurafat dan lain-lain di masyarakat kita sehingga mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik Ustadz, tentunya nanti kita akan menyambung kembali Ustadz ya terkait dengan tausiah bagaimana Islam memandang pamali, mitos dan tahayul. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini. Dan kita masih bersama dengan Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Al-Mutahhiri. Dan tentunya dengan pembahasan kita bagaimana Islam memandang pamali, mitos, dan tahayul. Dan kita juga masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mukminah, Kecamatan Al-Lembarajo, Kota Jambi. Ustadz tadi sudah disampaikan di awal ya Ustadz ya, tadinya terkait bagaimana pamali, mitos, dan tahayul itu sendiri. Lantas Ustadz, kita sebagai umat muslim ini bagaimana sih menyikapi mitos, tahayul yang beredar nih Ustadz ya. Nah, baiknya di dalam Islam itu seperti apa Ustadz? Baik, terima kasih Mbak. Bismillah. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Memang mitos ini, tahayul, khurafat, pamali, ini sudah berkembang bahkan sebelum Islam ada. Jadi bisa jadi kenapa? Karena ini sudah ada bahkan teradat. Lalu bagaimana cara kita menanggapi perkara-perkara seperti ini? Maka penting bagi kita yang pertama kali adalah bertanya kepada guru, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada kiai, ajengan, ya, orang alim. Ini kira-kira pekerjaannya bagaimana? Nah, orang dulu itu juga kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya ada yang mengatakan itu tujuannya ada yang kena lain. Contoh, jangan duduk di atas bantal nanti bisulan gitu ya. Contoh seperti yang tadi awal. Sebenarnya maksudnya bukan bisulan, tapi orang dulu tuh agak lain rasanya. Ini bantal ditidurin untuk kepala, kok pantat yang di atas. Jadi itu kurang sopan. Ya. Kemudian jangan gunting kuku di malam hari, nanti timbul masalah. Bukan macam itu. Zaman bengen, zaman dulu orang motong kuku pakai silet, pakai pisau, nak gagah dikit pakai parang. Orang dulu. Tidak, belum ada gunting kuku. Jangan gunting kuku malam-malam. Itu alasan-alasan. Namun sebenarnya ada hikmah-hikmah. Nah, yang jadi masalah adalah ke belakangnya terjadi pergeseran nilai, Bu. Sehingga itu diyakini bahwasanya itu akan mendatangkan kesialan, mendatangkan kemudaratan, mendatangkan masalah. Nah, maka penting kita bertanya kepada guru-guru kita supaya tidak timbul kesalahan. Maaf, misalnya seperti ini ada orang berdagang. Kalau berdagang itu harus tanam ini, tanam itu. Harus pakai ini, pakai itu. Kalau berdagang sebenarnya konsepnya kalau ikut cara Rasul, yang penting jujur, tidak menipu timbangan. Yang kedua yang disenangi para pembeli itu hobi ngutangkan. Cuman ini berat yang kedua ini. Bisa-bisa dagangan rugi. Yang penting pertama jujur tadilah. Ya. Insya Allah orang akan senang. Kemudian memberikan sambutan yang baik. Nah itu kan insya Allah tidak akan mendatangkan kemudaratan. Kalau yang duduk di depan pintu nanti jodoh jarang, enggak juga. Kita lihat di mal-mal itu yang nyambut, selamat datang ibu, selamat datang bapak. Apakah dia dapat jodoh-jodoh kayak gitu? Kalau seperti itu tuh susah dia mau kerja. Ini mitos-mitos. Maka yang perlu kita lakukan adalah bertanya kepada para ulama, pada alim. Nah, kalau misalnya ada terjadi kepada kita, kadang ketepatan, terkadang ketepatan, Bu. Pas lagi jalan, tahu-tahu ada kucing lewat. Ini kan yang sering terpaham. Kalau kelindas kucing, jangan berangkat kemana-mana. Ini akan timbul bahaya. Bila perlu nanti kucingnya dikuburkan, dipakai baju yang kita pakai. Kayak mitos. Nah, pas dikubur, tahu-tahu memang naudzubillah misalnya. Pas kecelakaan. Sehingga muncul kata, nah kan lah dikato, jangan berangkat, masih juga berangkat. Masih juga itu kucing tadi. Nah, Rasulullah mengajarkan pada hal-hal yang seperti ini kita banyak-banyak membaca doa, banyak-banyak beristighfar. Kalau berangkat jauh jangan lupa baca bismillahi majraha wa mursaha. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ketika hujan turun jangan lupa baca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ketika ada musibah yang menimpa kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, inna lillahi itu bukan cuma untuk orang mati. Cuman kadang kalau kita mengucap siapa yang mati, padahal bukan hanya, tapi ketika terjadi musibah kepada kita, musibah itu kan banyak macamnya. Ucapkanlah inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kepada Allah kita akan kembali. Ketika ada hal-hal, Rasulullah mengajarkan doa, Bu. Terkadang kita kan ada anggapan kita sial nih anakku. Rasulullah mengajarkan supaya kita terhindar dari kesialan, maka ucapkan ana abdullah masya Allah la quwwata illa billah la ya'til hasanat illallah wa la yudhibus sayyiat illallah asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ucapkan itu ketika kita ada masalah. Wah, ndak hafal Ustaz, panjang nian, kaget catat. Kaget catat. Ini apa? Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita. Baca, ada Abdullah ya Allah. Apa artinya? Aku ni hamba engkau ya Allah. Masya Allah,
segala sesuatu Engkau yang menghendaki. La quwwata illa billah, tiada daya kecuali Engkau yang memberikan ya Allah. Ya, tiada daya la quwwata illa kecuali dengan Engkau ya Allah. La ya'til hasanat illa Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Wala yudhibus sayyi'at illa Allah, tidak ada yang menghilangkan kemudaratan, keburukan kecuali Engkau ya Allah. Asyhadu annallah, aku bersaksi sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, yang memperbuat segala sesuatu. Maka Allah punya sifat al-qadir ya. Allah punya sifat al-qadir. Bahkan masih kecil-kecil kita sebenarnya sudah diajarkan, Bu, ditanamkan tauhid dalam diri kita oleh guru-guru kita. Mana? Sebelum kita datang ke masjid, sambil duduk-duduk, sambil nimang anak, kita sering baca apa? Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudran iradat ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ada sifat Allah qadrah. Allah itu maha kuasa, dan Allah akan memperbuat segala yang baik-baik. Lalu bagaimana cara kita menolaknya supaya kita terhindar dari bala? Maka Rasulullah banyak mengajarkan kepada kita doa-doa, bagaimana doa-doa menolak bala. Makanya sudah sembahyang jangan lari dulu. Kau tidak sudah sembahyang, assalamualaikum kiri kanan, imam belum ngalih, awaklah berangkat duluan. Kata imam, makmum lah, tak ada lagi kalau-kalau. Maka setidaknya iya, ada adab. Walaupun memang sebenarnya berzikir sesudah salat. Sesudah salat itu bebas kita mau ngapain. Makanya dikatakan sesudah salam itu halal semua perbuatan. Tapi setidaknya ada adab, ada tata krama. Tunggu dulu, zikir dulu, minta dulu dengan Allah. Mana? Kalau kita tidak hafal doanya, minimal duduk tunggu imam pimpin doa. Kalau kita tidak tahu, minimal jangan mendahului imam bergerak dari tempat duduk. Ini adab-adab. Kemudian imam biasanya berdoa, kita yang tidak tahu ngaminkan yang di belakang. Aminkan, ya. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanil muslimin ammah. Itu doa, doa apa? Doa tolak bala. Maka penting bagi kita apa? Amin ya Allah, hilangkan bala dari kami, hilangkan wabah dari kami, hilangkan penyakit dari kami, hilangkan semua yang buruk-buruk dari kami ya Allah. Amin. Kalau kita betul-betul khusyuk, pasti dah Allah kabulkan, Bu. Iya, dikabulkan Allah. Cuman yang jadi masalah kita kok malas beribadah, malas duduk dulu. Kan tak lama wirid itu. Cuman sekarang kita bukan banyak wirid, banyak nengok HP, nonton Korea. Mulai episode 15 bentar lagi nak tamat katanya. Akhirnya apa yang dibuka? Seharusnya ayo kita zikir. Kita banyak kurang zikir zaman sekarang. Kita banyak kurang sedekah. Padahal doa itu bisa menolak bala. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang Islam. Bukan pakai senapan, bukan pakai bazooka. Doa menolak bala adalah dengan doa kita kepada Allah. InsyaAllah Allah hilangkan bala dari kita, Allah hilangkan khurafat di kita. Yang penting jangan percaya dengan tahayul. InsyaAllah itu ya Ustadz ya. Iya. Baik Ustadz, terkait bala nih Ustadz. Iya. Bala itu apa memang sudah menjadi takdir setiap kita manusia nih Ustadz, yang memang sudah ditiupkan ketika kita di dalam janin ibu kita ya Ustadz ya. Nah ini seperti apa, atau memang ini menjadi suatu dampak dari tindakan yang kita lakukan namun bukan takdirnya, seperti apa Ustadz? Berbicara masalah bala dikaitkan dengan takdir. Takdir kita itu Allah buat ada dua. Ada takdir yang mu'allaq, ada takdir yang mubram. Ada takdir yang sudah mengikat tidak bisa dirubah, tapi ada takdir yang bisa dirubah. Takdir yang mengikat tidak bisa dirubah, melekat kepada kita. Contohnya adalah kita diciptakan Allah sebagaimana bentuk kita adanya. Ibu-ibu diciptakan jenis kelaminnya perempuan, jangan coba-coba jadi jantan. Saya diciptakan sebagai lelaki, jangan coba-coba jadi perempuan. Itu berarti menyalahi takdir. Tapi ada yang bilang sebenarnya aku ini perempuan, cuman masuk dalam tubuh laki-laki. Setan itu. Tidak ada. Ini takdir yang tidak bisa dirubah.
Tapi ternyata ulama mengatakan dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada takdir yang bisa dirubah. Seharusnya Allah memberi jatah kita tuh mungkin usia sekarang sakit. Ya. Ada yang usia 60 di sini kira-kira. Alhamdulillah, bonusnya ya Allah. Kami belum sampai, mudah-mudahan kami lebih dari ibu. Iya. Ketika Allah memberikan usia kita itu, kan ada 4 perkara yang sudah dijatah oleh Allah. Jodoh, maut, rezeki. Ya, itu sudah dijatah oleh Allah. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Nah, ternyata kita ini, Bu, nanti dicatat, hobi silaturahim, suka senyum dengan orang, suka berbuat baik dengan orang. Maka kata Nabi dalam hadisnya, man ahabba, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Karena kita rajin senyum dengan orang, nyapa dengan orang, badannya sehat, panjang umur, berkah umur kita, itu maksudnya. Iya. Tapi kalau kita tidak pernah bertemu dengan orang, muka merecung, bibir panjang 10 cm. Oh, belum sampai 60 tahun dah setruk. Alhamdulillah kan. Nah, lalu bagaimana bala itu namanya takdir, itu kaitannya dengan apa? Dengan bala tadi. Maka bala itu terkadang kita dewek yang buat, Pak. Mana? Jambi sekarang kalau hujan sedikit 2 jam banjir. Sebab kenapa itu? Manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya alam, hancurnya tatanan, ya karena tangan kita sendiri, manusia sendiri. Allah kasih tahu, nih kuturunkan dikit cuil, kata Allah, dikasih hujan 2 jam banjir. Baru enak tidur jam 2 malam hujan. Nah, ini dia di laut apalagi di rumah. Diuji oleh Allah. Tergantung kita bagaimana merubahnya. Maka sesuatu yang sudah ditentukan, bisa jadi kata Allah nanti malam nih, kata Allah Jambi akan kena gempa. Tapi ternyata, Bu, maaf, pas mau Allah turunkan gempa, mau ngutus nih malaikat guncang Jambi. Ternyata ada orang bangun di tengah malam minta dengan Allah, ya Allah, saya masih punya anak, masih punya cucu saya masih kecil, anak saya belum mapan dalam bekerja, anak saya masih sekolah di Arab Saudi, masih kuliah di Mesir, belum nanti dia balik kampung ke Jambi supaya menjalankan agamamu, ya Allah, tolong ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkan anak-anak kami. Apa kata Allah? Jangan dulu, jangan turunkan musibah dulu, jangan turunkan bala. Mengapa? Ini ada yang berdoa nih, tapi di situ banyak penyakit, ya Allah, di situ banyak orang maksiat, ya Allah. Kaget dulu, jangan dulu. Berkah satu orang. Maka kita yang tua sebenarnya berdoa itu tidak mesti harus nunggu tua. Ya, mulai dari sekarang, Bu. Sebab mati kita tidak ada yang tahu. Apakah kita mati besok lagi? Allah alam. Apakah kita mati 20 tahun lagi? Allah alam. Tapi kita butuh persiapan, dan dengan doa-doa orang soleh, insya Allah akan membawa ketentangan. Maka kata orang adat, aman tuo kano, aman negeri kano yang tua, ramai negeri kano yang muda. Yang muda biar ramai, ajak ke pengajian, ajak ke majlis taklim, isi masjid-masjid. Nanti bentar lagi maulid, ajak ke majlis maulid, sama-sama dengan kisah Rasul, dengan kisah-kisah Nabi yang baik-baik, supaya apa? Aman negeri kita, mudah-mudahan terhindar dari bala dan bahaya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi Ustadz ya. Baik, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena syiar masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Masya Allah, terima kasih pemirsa. Tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini. Dan tentunya kita masih membahas terkait bagaimana Islam memandang pamali, mitos, dan tahayul. Dan Ustadz, tadi kita telah dengarkan bersama lantunan lagu yang begitu indah ya Ustadz ya. Ini dengan judul Tuhan yang dibawakan oleh Al-Hawa Musik. Masya Allah, menjadi pengingat kita ya Ustadz ya. Insya Allah. Untuk kita selalu beribadah, selalu berdoa tadi seperti yang Ustadz sampaikan. Nah, Ustadz, kita berikan kesempatan untuk para audiens kita dari Majelis Taklim Al-Mu'minah Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi untuk bertanya. Kami persilahkan Ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Desnianti, anggota Majelis Taklim Al-Mu'minah Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Izin bertanya. Silakan Ibu. Ada suatu kebiasaan atau budaya dalam daerah yang mana sewaktu mengantar jenazah itu menggunakan kasur dan tikar. Setelahnya itu kasur dan tikar tadi tidak boleh dibawa pulang, harus disedekahkan. Bagaimana menurut Islam hukumnya? Itu aja. Oke, baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Baik Ustadz, kita kasih kesempatan untuk yang kedua. Silahkan Ibu yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Emilia dari Majelis Taklim Al-Mu'minah Simpang Limbo, Kecamatan Alam Barajo. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Tapi ini mengenai sumpah Ustadz. Oh iya, silakan. Ada suatu cerita bahasanya orang tua ini sangat kesal sama anak-anaknya dah. Jadi dia memberikan sumpah itu dengan tidak sengaja, kita tidak tahu gitu kan. Jadi ada orang lain di dalam suatu kumpulan itu, ada orang tua, ada yang lain-lainnya gitu. Jadi jadi orang kaya lah yuk. Jadi orang tua ini tadi menanggapin apakah itu sumpah apa cemano gitu Ustaz. Yo, mudah-mudahan jadi orang kaya utang kayak itu Ustaz. Kira-kira ada apakah ada amalan yang bisa menghilangkan sumpah itu? Sedangkan sumpah yang memberikan sumpah itu orang yang telah tiada lagi Ustaz gitu. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sumpah ya Ustaz ya. Baik, yang penanya ketiga silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Memperkenalkan diri dulu Ustaz. Saya Ibu Sarkia Usman. Iya. Dari Majelis Taklim Al-Mu'minah Kecamatan Alam Barajo, Simpang Rimbo. Izin bertanya Ustaz, mengenai tema kita masalah mitos. Ya. Bagaimana kita menyikapi dan memberitahu orang tanpa menggurui untuk tidak mempercayai mitos dan pamali? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya para ibu-ibu tadi dari Majelis Taklim Al-Mu'minah Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi atas pertanyaannya. Masya Allah, bagus-bagus sekali Ustadz ya pertanyaan dari ibu-ibu pada sore hari ini. Kalau gitu kita boleh jawab yang pertama dulu Ustadz, dari Ibu Desnianti, kebiasaan atau budaya yang berkait dengan saat mengantar jenazah ya Ustadz ya. Penggunaan kasur, ada juga tikar, dan itu katanya harus disedekahkan. Nah itu seperti apa dan bagaimana menyikapinya Ustadz? Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik Ibu, itu kasurnya kasur mahal atau kasur murah? Iya. Yang penting kasur ya. Baik. Memang sebagian ada masyarakat kita yang seperti itu. Jadi kebiasaan. Lalu sebenarnya kenapa dibuat menjadi kebiasaan seperti itu? Kenapa perempuan itu dilarang pergi mengantar jenazah? Karena perempuan itu kalau dia bersedih, sedihnya akan lama Bu. Bahkan cuman hanya karena melihat bajunya tergantung itu mewek sampai jam 12 malam. Padahal jenazah itu tidak boleh ditangisi sampai meraung-raung. Tidak boleh, itu bahkan mendekati haram. Karena dia tidak
mau tidak percaya dengan takdir Allah. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, ketika itu maka kita untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, menghindari terlalu menangis meraung-raung, meratap berlebih-lebih, ya, maka ulama kita berijtihad, sebaiknya barang-barang yang dipakai oleh ahlil mayyit, si mayyit itu disedekahkan. Tujuannya apa? Menghilangkan kesedihan. Mayit itu, Bu, yang mati hanya jasadnya, ruhnya masih diangkat oleh Allah. Di dalam kitab Al-Maut, ya, dalam kitab Zikrul Maut, mengingat mati itu, bahkan dikatakan bahwasanya ketika dicabut ruh manusia dari jasad keluar, ketika meratap berlebihan dari keluarganya, ruh itu masih merasakan sakit yang bersangatan di dalam. Maka kenapa ulama dulu mengatakan oke, yang dipakai oleh si mayit semuanya sedekahkan, bukan tidak boleh dipakai. Sebenarnya silahkan saja, cuman anggapan kita terkadang bawa sial, itu kadang itu tidak, Bu, sebenarnya tidak. Maka untuk menghilangkan kesedihan itu tadi, yang pernah dipakai si mayit, sedekahkan saja semuanya. Supaya apa? Pertama, yang disedekahkan itu niatkan untuk si mayit, sehingga si mayit masih mendapatkan pahala yang tak putus-putus. Yang kedua, bolehkah kita memberikan pahala sedekah untuk mayitnya? Boleh-boleh saja. Ulama sunnah wal jamaah boleh menghadiahkan pahala. Nah, niatnya yang disedekahkan itu niat untuk pahala si mayit. Sebab bisa jadi dengan barokah sedekah itu si mayit bisa diringankan azab kuburnya. Jadi ini bukan kewajiban, Bu, ya. Bukan kewajiban, tapi alasannya seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Itu ya, mudah-mudahan terjawab ya, Bu, ya. Nah, hukumnya maka diambil hukum yang sedekahnya. Ya. Kenapa? As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bala. Sedekah bisa menghilangkan kesedihan. Mudah-mudahan yang wafat diampunkan dosanya oleh Allah dengan barokah sedekah. Amin, mudah-mudahan terjawab ya, Ustadz, ya. Kita ke penanya yang kedua tadi, Ustadz, ya. Ibu Emilia, Ustadz menanyakan, adakah amalan untuk menghilangkan sumpah nih, sumpah. Ustadz, ya? Dalam Islam, sumpah disebut namanya yaminun atau sumpah. Ada sumpah al-kadzib, ya, sumpah dusta. Ada sumpah itu biar dianggap sebagai sesuatu sumpah yang dinilai. Itu bagaimana? Ada syarat-syaratnya, Bu, dalam bersumpah itu. Pertama, mengucapkan wallahi, billahi, tallahi, dengan menggunakan huruf-huruf qasam atau huruf-huruf sumpah. Nah, ketika dia berqasam, bersumpah menggunakan kata-kata itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Ada sesuatu hal yang lain. Namun kalau yang dikatakan itu tadi, itu namanya bukan sumpah, tapi mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain, bolehkah kita mendoakan buruk? Rasulullah tak pernah mengajarkan kita mendoakan buruk untuk orang lain, tapi kita doakan yang baik-baik. Cuman itu tadi, kok jadi kenyataan ya, Ustaz? Akhirnya jadi orang apa tadi? Kaya utang katanya. Iya. Nah, ini macam mana? Cara merubahnya adalah, Ibu, kalau kita banyak hutang, kalau kita banyak kesusahan, cara yang pertama, sholatnya istiqomahkan dulu. Maaf, terkadang kita sholatnya ada istiqomah. Iya, banyak bolongnya. Kenapa? Karena kita banyak ngeluhnya. Utang manjang. Azan berkumandang, Allahu Akbar. Payo bang semayang, kaki lupa lah, pening itulah. Iya, karena kita ibadahnya kurang, Bu. Ibadah yang paling utama sholat. Maka sholat itu yang paling utama. Nanti kalau sholatnya sudah bagus, sudah lancar, setiap hari lancar, maka doa yang buruk-buruk kepada kita akan hilang. Kita memang tidak boleh mendoakan orang yang buruk-buruk, tapi kalau ketepatan itu orangnya buruk, maka kita introspeksi diri dulu. Nah, ini sudah meninggal orang yang sudah yang menyumpah tadi, yang menyumpah tadi itu sudah meninggal, Ustadz. Bagaimana? Doakan dia supaya nyanyi uwa
ibu yang meninggal tadi juga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang banyak-banyak kita baca supaya kita hilangkan dari yang seperti itu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hafal Bu ya? Itu dibaca sesudah salat. Biasanya dikaitkan doa itu dengan minta doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Minta barokah rizki, insyaallah hilang doa yang disebut raja utang tadi itu. Tapi salatnya jangan lupa ya, insyaallah. Insyaallah, ya Bu ya. Ya baik. Ustadz, untuk yang jawaban yang ketiga Ustadz ya, bagaimana menyikapi dan memberitahu nih seseorang tanpa terkesan menggurui Ustadz ya. Mengajak, memberitahu itu biasanya disebut dengan dakwah. Dakwah. Orang yang mengajak namanya da'i. Menjadi da'i tidak mesti harus pakai sal, pakai peci, pakai baju koko, enggak. Enggak harus pakai baju yang mewah-mewah, tidak. Da'i itu orang yang mengajak. Dakwah itu ada namanya dakwah bil aqwal, ada dakwah bil ahwal. Dakwah bil aqwal macam kita sekarang nih, macam saya sekarang ini, ngajak yang baik-baik pakai mulut. Tapi yang lebih efektif adalah dakwah bil ahwal atau dakwah bil hal, dakwah dengan tingkah laku, mengajak dengan tingkah laku. Kalau ada orang yang berbau khurafat tanpa menyakiti perasaannya, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita menghindari terlebih dahulu, Bu. Contoh misalnya ada orang kalau lewat dekat rumah si anu, numpang misi ya Mbah, numpang misi ya tu. Padahal dia ketik orang di dalam tuh. Ngapo? Rumah angker. Iya. Nah, dia terus berbuat, ini contoh kecil Bu ya, contoh kecil. Dia terus ngomong kayak gitu. Tapi kita tidak pernah bunyi. Kita diam saja. Lewat depan kuburan, numpang misi ya tuh, cucung nak lewat. Bukan itu Bu yang diucap kalau depan kuburan. Apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bukan numpang liwat tuh. Nah, ketika kita ini insyaallah orang tidak dengan sakit hati, maka orang itu kalau sering berdekatan dengan kita, maka dia akan bertanya, Jo, kalau bahasa kawan sesama kawan kan, atau Bu, Ibu kok ndak ngucap numpang misi lewat ya? Kok Ibu ucapnya Assalamualaikum lewat depan kuburan? Karena Rasulullah mengajarkan kita seperti itu, Ibu. Loh, emang yang di dalam kubur ini gimana? Yang di dalam kubur yang mati itu jasadnya, tapi yang di dalam kubur ini bisa jadi dia dapat azab. Bisa jadi dia lagi azab di dalam kubur. Karena kenapa? Karena kencing sembarangan, misal. Lu ada hadisnya lu. Kencing tak berbasuh itu bisa dapat azab dalam kubur. Duh, gitu ya? Iya. Maka kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mudah-mudahan yang kubur ini bisa selamat, bisa dihindarkan penyakitnya. Oh, jadi seperti itu. InsyaAllah dakwah bil ahwal atau bil hal lebih mengena kepada masyarakat. InsyaAllah. Tapi kalau ibu sudah punya kekuatan, pakai yang diajarkan Nabi. Mana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kamu nengok kemungkaran, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanih. Tak mampu juga, pakai lisan. Tak mampu juga, fa illam yastati' fa biqalbih. Cukup didoakan. Kalau ibu mampu, boleh ditampeleng, boleh. Tapi kalau tak mampu, cukup dinasihati. Tapi tak mampu juga, doakan dia supaya lebih baik. Baik itu ya Ustadz ya, mudah-mudahan terjawab ya ibu-ibu semua ya. Alhamdulillah ya, banyak ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Baik Ustadz, di akhir ini Ustadz, lantas bagaimana kesimpulannya nih Ustadz ya, untuk kita juga bisa terus meningkatkan keimanan kita, sehingga kita juga tidak termasuk dalam orang-orang yang mudah percaya terhadap pamali, mitos dan tahayul ini Ustadz. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah yang ada di studio, jadi ketika ada sesuatu yang tidak muncul dari Islam, maka sebaiknya kita hindari terlebih dahulu. Kalau dia berkaitan dengan adat, dengan kebiasaan di masyarakat, biasanya adat kita itu bersendi syarak. Syaraknya bersendi kepada kitabullah. Jangan langsung justifikasi dulu ini adalah perbuatan yang khurafat atau tahayul. Tapi cross check dulu. Tanyakan dulu. Kalau memang ini sudah tidak bisa ditolerir oleh syariat,
tinggalkan pekerjaan itu. Tapi kalau ada nilai filosofi di dalam pekerjaan itu, maka perlu adanya pelurusan. Kalau kita tidak tahu dan kita belum faham, jangan langsung mengatakan orang itu buruk, tapi tanyakan dulu, cross check dulu, sehingga kita pun bisa terhindar dari perbuatan tahayul, mitos dan yang buruk. Yang terpenting, jangan pernah malu untuk mengaji, belajar dan bertanya kepada guru. Masya Allah, itu dia tadi ya Ustadz ya. Ustadz, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas tausiah dan ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Insya Allah menjadi keberkahan dan kita semua yang mendengarkan, baik di studio dan seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, bisa mengamalkan dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada sore hari ini. Terus saksikan Syiar setiap hari Kamis pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore, tentunya hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Ustadz, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa di rumah, demikianlah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.